Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini saya mendapatkan beberapa pertanyaan dan sekaligus permintaan bantuan advokasi dari teman-teman pekerja yang kebetulan dia bukan anggota KSPN. Dia perusahaannya ditutup, tapi juga ada pekerja itu dia bosan bekerja dan ingin keluar, tapi semuanya ingin mendapatkan pesangon sebesar 32 bulan gaji seperti yang mereka dengar dan pahami dari berita-berita yang sekarang ini beredar. Kawan-kawan semua, jadi soal besar kecilnya pesangon itu tidak automatically 32 bulan gaji. Besar kecilnya pesangon itu berdasarkan pertama dari masa kerja, yang kedua dari sebab-sebab apa terjadi PHK. Dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang diatur dalam pasal 150 sampai 172, intinya seperti ini. Uang kompensasi PHK itu terdiri dari 3 item. Pertama, ada yang kita sebut dengan uang pesangon. Uang pesangon itu berdasarkan masa kerja dengan aturan begini. 1 tahun ke bawah atau di bawah 1 tahun itu 1 bulan gaji. Kemudian masa kerja 1 tahun atau lebih tapi kurang dari 2 tahun itu 2 bulan gaji. Dan seterusnya sampai masa kerja 8 tahun ke atas itu 9 bulan gaji. Yang kedua, ada item uang penghargaan masa kerja. Uang penghargaan masa kerja ini aturan teknisnya begini. Untuk masa kerja 3 tahun atau lebih, tapi kurang dari 6 tahun, maka mendapatkan 2 bulan gaji. Masa kerja 6 tahun atau lebih, tapi kurang dari 9 tahun, itu 3 bulan gaji. Dan seterusnya sampai masa kerjanya 24 tahun ke atas, itu mendapatkan 10 bulan gaji. Item yang ketiga adalah uang penggantian hak yang kemudian biasa dipraktekkan itu sebesar 15% dari total atau dari akumulasi item pertama tadi uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja jika sudah memenuhi syaratnya. Bagaimana dengan teknis besaran pemberian kompensasi pesangon? Yang pertama, pekerja bisa mendapatkan pesangon item 2 kali pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja dan 15% penggantian hak, atau yang sering kita sebut dengan 2 kali undang-undang atau 2 kali PMTK jika sebab PHK itu terjadi karena perusahaan tersebut terjadi penggabungan atau perubahan kepemilikan dan si pengusaha itu tidak mau mempekerjakan si pekerja lagi. Itu pertama. Yang kedua, itu karena perusahaan tutup bukan karena rugi, bukan karena kerugian datang berturut-turut atau disebut dengan efisiensi. Kemudian yang ketiga, si pekerja itu meninggal dunia dan uang kompensasinya ini diberikan kepada ahli waris. Kemudian yang keempat adalah pekerja itu memasuki usia pensiun. Dan yang kelima itu adalah karena pekerja mengajukan PHK akibat terjadinya pengusaha yang melakukan penganiayaan atau kemudian pengusaha ingkar janji, misal dia tidak membayar upah tepat waktu selama 3 bulan berturut-turut. Nah, kemudian yang kedua, pekerja bisa mendapatkan kompensasi PHK 1 kali pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja dan 15%, atau yang familiar kita sebut itu 1 kali undang-undang atau 1 kali PMTK. Itu PHK yang disebabkan karena pertama, perusahaan itu terjadi penggabungan atau perubahan kepemilikan dan si pekerjanya dia tidak mau dipekerjakan lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perusahaan itu tutup karena kerugian berturut-turut selama 2 tahun. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan itu tutup karena pilot. Nah, kemudian selanjutnya adalah pekerja itu dia melanggar perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan setelah kemudian dia diberikan surat peringatan 1 sampai 3 kali. Kemudian yang ketiga ada juga besaran uang kompensasinya hanya sebesar 15% penggantian hak, yaitu jika sebab PHK-nya terjadi karena si pekerja itu mengundurkan diri secara baik-baik atau dia itu mangkir selama 5 hari berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, saya simulasi contohnya begini. Misal perusahaan itu dia tutup karena merugi terus menerus. Jadi dapatnya ada 1 kali ketentuan undang-undang dan si pekerjanya umpama masa kerjanya dia baru 8 tahun, maka
si pekerja itu akan mendapatkan uang kompensasi PHK yang sebagai berikut. Pertama, uang pesangonnya itu 8 tahun ke atas, berarti dia mendapat 9 bulan gaji. Yang kedua, uang penghargaan masa kerja itu masuk kategori masa kerja 6 tahun atau lebih tapi kurang dari 9 tahun, jadi mendapatkan 3 bulan. Nah, 9 pesangon, 3 bulan uang penghargaan masa kerja itu 12 bulan gaji. Nah, ini kemudian dikalikan dengan item yang ketiga yaitu 15%-nya. Ya kalau 15% dari 12 bulan gaji sekitar anggap sajalah 2 bulan gaji begitulah. Jadi sekitar kurang lebih 14 bulan gaji pesangon yang didapat oleh pekerja dengan masa kerja 8 tahun jika perusahaan itu terjadi tutup karena rugi yang terus menerus. Pertanyaannya kemudian, lalu bagaimana bisa mendapatkan pesangon 32 bulan gaji? Yaitu jika si pekerja itu masa kerjanya 24 tahun ke atas. Simulasinya begini. Dia masa kerja 24 tahun ke atas dan dia di PHK karena efisiensi. Maka dia akan mendapatkan uang pesangon sebagai berikut. 1, uang pesangonnya itu dari masa kerja 8 tahun ke atas 9 bulan dikalikan 2 menjadi 18 bulan gaji. Item yang kedua, uang penghargaan masa kerja 24 tahun ke atas itu 10 bulan gaji. 18 ditambah 10 menjadi 28 bulan gaji, plus item yang ketiga yaitu 15%-nya. 15% dari 28 bulan gaji itu sekitar 4 bulan gaji lah. Maka ketika ditotal 18, 10, 4 32 bulan gaji. Itulah asal muasal ya. Hitung-hitungan kenapa ada 32 bulan gaji uang kompensasi PHK.